Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini Rasmasa Putri, NIM 050279365, Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan hasil pengembangan tugas saya dalam mata kuliah Produksi Bahan Pembelajaran Berbasis Online. Pada tugas ini, saya mengimplementasikan rancangan desain yang telah saya susun pada tugas 2 dengan menggunakan perangkat lunak dan platform pembelajaran online yang sesuai untuk proses pengembangan. Aplikasi ini yang saya kembangkan ditunjukkan khusus bagi pekerja bagian penggorengan Milidi. Latar belakang pengembangan aplikasi ini berawal dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh pekerja bagian pengemasan. Mereka sering menemukan hasil mie yang patah, bengkok, terlalu kering, atau bahkan masih berminyak. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan proses pembumbuhan dan menurunkan kualitas produk yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengamatan, para pekerja penggorengan selama ini belum pernah mendapatkan pelatihan khusus. Mereka melakukan proses penggorengan hanya berdasarkan pengalaman kerja dan dengan meniru cara kerja rekan-rekan yang lebih dahulu bekerja. Karena saya juga bekerja di lingkungan tersebut dan turut mengalami permasalahan yang sama, saya melihat adanya kebutuhan akan media pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan keterampilan para pekerja. Oleh karena itu, saya mengembangkan sebuah program pembelajaran berbasis online berupa media interaktif yang diberi nama aplikasi tutorial cara menggoreng Milidi. Aplikasi ini dirancang agar dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh para pekerja melalui telepon genggam mereka. Dengan adanya aplikasi ini, pekerja diharapkan memiliki panduan yang lebih terarah dalam melakukan proses penggorengan Milidi sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Di dalam aplikasi yang saya kembangkan, terdapat beberapa fitur utama, yaitu modul pembelajaran, kuis interaktif, game simulasi kuali, ujian praktek, serta sertifikat kelulusan. Sebelum menggunakan aplikasi, pekerja akan menerima tautan aplikasi berbasis HTML melalui WhatsApp. Tautan tersebut dapat dibuka melalui browser Google Chrome di telepon genggam masing-masing. Jadi langsung saja, ini adalah cara penggunaan aplikasi tersebut. Saat pertama kali masuk ke aplikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman registrasi. Pada halaman ini, pekerja diminta mengisi data berupa nama, posisi pekerjaan, dan usia. Ini adalah contohnya. Setelah data diisi, pengguna dapat menekan tombol mulai belajar dan simulasi. Selanjutnya akan muncul notifikasi dan pengguna perlu menekan tombol OK untuk melanjutkan ke tahap pembelajaran. Tahap pertama adalah pembelajaran asinkronus. Bagian A, yaitu proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara mandiri melalui media online tanpa harus berlangsung pada waktu yang sama dengan instruktur atau peserta lainnya. Dengan kata lain, pekerja dapat belajar sesuai waktu dan tempat yang mereka miliki. Pada bagian pembelajaran asinkronus, terdapat 3 bagian utama, yaitu panduan, modul kerja, kuis interaktif, dan game simulasi kuali. Sekarang masuk ke bagian
panduan dan modul kerja. Pada bagian modul dan panduan pengguna akan memperoleh penjelasan mengenai konsep pembelajaran yang digunakan dalam program ini, yaitu pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Setelah memahami konsep tersebut, pengguna dapat melanjutkan ke panduan utama mengenai proses penggorengan milidi. Setelah mempelajari modul sub tambahan ini, di sini ada tutorial penggorengan mie yang berupa PDF serta ada panduan utama milidi PDF. Tinggal dibaca seperti ini, dipahami, kemudian kalau sudah klik OK. Kemudian lanjut ke bagian sub 1, tutorial cara menggoreng milidi dengan benar. Di sini sudah terdapat video tutorial yang perlu ditonton agar pekerja dapat memahami tahapan penggorengan secara lebih jelas. Setelah itu, terdapat materi mengenai persiapan kerja dan teknik penggorengan yang harus dipahami sebelum praktik. Caranya tinggal dipencet ininya, klik pas, terusnya akan muncul videonya. Tinggal ditonton dan dipelajari. Kemudian Takarannya dikira-kira tidak lebih atau tidak kekurangan. ini ada aturan penyiapan dan teknik penggorengan, tambahan materi bisa dipelajari. Bisa lanjut ke tahap Ada takaran mie yang sesuai, teknik menggoreng lembut, dan kontrol suhu pengaruh bumbu. Setelah semua mempelajari bagian sub 1 ini, lanjut ke sub 2, teknik penggorengan. tidak patah. 2 tahap. Pada materi ini dijelaskan bahwa proses penggorengan milidi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama hingga setengah matang dan Agar tetap dilakukan selama 4 menit, serta tahap kedua hingga menghasilkan warna kuning keemasan dilakukan ini tahap hampir 5 menitan. tahap pertama itu penggorengannya 4 menit, diaduk sampai Materi ini bertujuan agar pekerja memahami standar penggorengan yang tepat sehingga kualitas produk dapat terjaga. agar tidak patah. Setelah seluruh materi ini dipahami dan dibaca, pengguna dapat kembali ke menu dan melanjutkan ke bagian kuis interaktif. Ini bagian menunya kembali. Nah, kan di pembelajaran asinkronus ada 3 tahap. Ini masuk ke bagian kuis interaktif. Ditiriskan ke tempatnya. Diklik. Dan kalau Di sini ada 10 soal. Soal interaktif yang berhubungan dengan teknik penggorengan. Jadi tinggal dijawab. 4 menit 5 menitan. Contohnya wadah penakar apa yang menjadi standar baru penggorengan milidi CB2 Putra agar hasilnya rata. Ini wadah kotak penyaringan khusus berlubang. Di ini diklik. Di sini sudah ada penjelasan. Kalau jawabannya benar, ada tulisan benar. Kalau salah, ada tulisan salah. Agar ini itu matang. Berapa total durasi penggorengan standar dari hingga matang keringnya sempurna? Sekitar 10 menit. Nah, di sini sudah dijawab benar. Saat mengoyaknya Dijawab. agar tidak bata dan bengkok. Itu ini suhu penggorengan minyaknya tetap sama di suhu sedang. Diselesaikan soal-soalnya. Suhu besar kalau kecil nantinya minyak akan lembek dan tidak matang sempurna. Kalau di besar minyak itu akan gampang gosong dan jadi
kering. Kalau salah ada tulisan salah, jadi harus diulang lagi, masuk lagi gitu. Proses pembubuhan, jadi ya harus disuruh sedang itu. Nah, dimasak, dioyak-oyak itu pelan-pelan aja, yang penting konsisten mengoyaknya, yang penting rapi sambil ditata. Nah, agar tidak gagal kalau sudah 5 menit. Tujuan penggunaan kuis ini berguna untuk mengetahui pengguna mengenai modul yang telah dipelajari. Setelah menyelesaikan kuis, pengguna akan melanjutkan ke bagian game simulasi kuali. Ini kembali ke menu utama untuk lanjut ke game. Nah, klik game simulasi kuali. Di permainan ini telah tersedia petunjuk dan aturan yang dapat langsung diikuti oleh pengguna. Game ini dirancang untuk membantu pekerja memahami proses penggorengan melalui simulasi yang menarik dan interaktif. Mulai menggoreng. Masukkan minyak, ditunggu sampai 4 menit. Nah, kemudian diangkat, ditunggu di suhu sedang. Dimasukkan lagi untuk proses pemasakan yang kedua. Ini ditunggu sampai berwarna kuning keemasan. Nantinya saat praktek. Jadi masukkan wadah lagi. Ini berupa contoh. Nah, selesai. Kemudian lanjut lagi. Ini menggunakan yang kedua kali. Masukkan lagi, ditunggu sampai 4 menit percobaan kedua ini. Nah, diangkat. Ditiriskan dulu, habis itu dimasukkan lagi, ditunggu sampai hampir 10 menitan. Nah, kemudian lanjut ketiga, percobaan ketiga. Nah, ditunggu minyaknya mendidih dulu. Nah, dimasukkan, ditunggu 4 menit, diangkat lagi, habis itu proses penggorengan kedua, ditunggu sampai hampir 10 menit. Kemudian simpan dan selesaikan pelatihan kuali. Kemudian klik Oke, telah menyelesaikan tugas. Jadi, setelah seluruh tahapan pembelajaran asinkronus selesai, pada bagian A ini, pengguna akan memasuki tahap berikutnya, yaitu ujian sinkronus. Pembelajaran sinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan secara langsung pada waktu yang sama antara peserta dan penilai, yaitu mandor. Dalam program ini, ujian dilakukan secara praktik di hadapan mandor sebagai penilai. Jadi dibuka bagian B-nya, ujian sinkronusnya. Dibuka, dibaca prosedur ujian sinkronus nyatanya. Selama proses ujian berlangsung, mandor akan melakukan penilaian menggunakan telepon genggam serta membuat dokumentasi berupa video praktek sebagai bukti ujian. Video yang dihasil penilai tersebut kemudian diunggah dalam aplikasi ini. Seluruh nilai praktek akan diinput langsung oleh mandor melalui sistem yang tersedia di aplikasi.
yang pada bagian lembar rubrik penilaian mandor ini diisi oleh mandor, jadi bukan diisi oleh peserta atau pengguna. Penilaiannya sangat baik, cukup. Baik, kemudian jangan lupa diisi kode PIN verifikasi mandor ini yang isi mandornya. Bisa langsung disimpan hasil prakteknya. Nah, kemudian sudah sukses disahkan, klik OK. Nah, sudah. Nah, nih. Setelah menyelesaikan ujian praktek sinkronus itu, pekerja dapat melihat hasil pembelajaran pada bagian sertifikat dan kelulusan. Pada bagian ini, pengguna dapat mengetahui status kelulusan berdasarkan hasil pembelajaran dan praktik yang telah dilakukan. Terdapat pada menu instrumen evaluasi praktek. Namun ini setelah mandor menilai bisa langsung masuk ke instrumen evaluasi prakteknya. Jadi tidak perlu kembali ke menu lagi. Nilai pada bagian ini terisi secara otomatis berdasarkan hasil ujian praktek sehingga pekerja tidak perlu melakukan pengisian secara manual lagi. Jadi bukan diisi oleh para pekerja, tetapi oleh mandor. Informasi yang ditampilkan meliputi skor dan hasil evaluasi. Ininya yang aku nilainya ini 70. Selama prakteknya ini 70. Selanjutnya, pengguna dapat membuka menu sertifikat ini. Nah, di bawahnya ini ada sertifikatnya. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa pekerja telah mengikuti seluruh proses pembelajaran dan praktik yang tersedia pada aplikasi. Sertifikat juga dapat diunduh atau dicetak dengan memilih tombol simpan PDF atau cetak. Ini bisa dilihat. Ada kesimpulan kelayakan kerja. Ini diisi. Habis itu kalau disimpan di bagian atasnya. Nah, simpan PDF. Setelah disimpan atau selesai disimpan PDF-nya, pengguna dapat kembali ke menu utama untuk mengakses fitur lainnya yang tersedia dalam aplikasi. Atau bisa dicoba lagi aplikasinya ini untuk pembelajaran agar tidak lupa, bisa lebih memahami lagi. Jadi itu dia tutorial cara menggoreng mie dengan benar pada aplikasi ini. Singkatnya, aplikasi ini dibuat sebagai solusi nyata untuk mengatasi masalah kualitas mie lidi yang sering tidak konsisten di CV2 Putra dengan menggabungkan materi pembelajaran mandiri yang bersifat asinkronus dan praktek langsung dengan mandor yang bersifat sinkronus. Aplikasi ini jadi cara yang praktis buat pekerja untuk meningkatkan skill mereka. Harapannya, dengan akses yang mudah melewati HP, para pekerja jadi lebih semangat belajar, sehingga kualitas mie lidi kita bisa lebih terjaga dan stabil untuk kedepannya. Jadi itu dia informasi dari tugas 3 yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ding.